Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsa, dari Kara Heritage, saya melanjutkan perjalanan ke Masjid Adas. Masjid Adas ini lokasinya berada di tengah kota Taif. Saudaraku, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam di kota Taif begitu berat. Ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan penolakan, dicaci maki hingga dilempari batu, hingga akhirnya sekujur tubuh Nabi Muhammad SAW terluka. Mendapat penolakan yang begitu keras, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Hadisah kemudian berlari. Saat melarikan diri dari kejaran kaum Bani Sakif ini, Nabi Muhammad SAW kemudian masuk ke dalam sebuah kebun anggur untuk berlindung. Wah, ada anggur. Masya Allah. Nah, berbicara mengenai anggur sendiri ada keterkaitannya dengan Masjid Adas. Jadi dahulu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi dari kejaran, beliau bersembunyi di kebun anggur. Jadi dahulu di sini adalah kebun anggur, saudaraku. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi, kemudian ada seorang budak non-muslim bernama Adas, waktu itu memberikan anggur kepada Nabi Muhammad yang disuruh oleh tuannya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Adas dan Nabi Muhammad memakan anggur ini dengan mengucapkan bismillah. Kemudian Adas terkesima dengan hal tersebut hingga akhirnya menurut beberapa sumber Adas masuk Islam. Dan Adas merupakan pemuda pertama yang masuk agama Islam di kota Taif. Masya Allah. How much? I'm from Indonesia. How much this one? Oke. Wah, for me. Masya Allah, hadiah buat saya, baik banget. Thank you so much. Wow, langsung dapet nih. Thank you, sir. Masjid Adas sendiri dibangun di dalam kebun anggur. Masjid dengan luas sekitar 40 meter persegi ini kini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang tengah melakukan ibadah haji atau umroh. Ketika masyarakat Taif sudah memeluk agama Islam, kemudian membangun Masjid Adas ini untuk mengenang kisah pemuda yang memiliki kemurahan hati. Sekitar 300 meter dari Masjid Adas juga terdapat sebuah masjid yang dibangun karena dahulu Nabi Muhammad SAW pernah singgah di tempat ini. Kalau tadi saya sudah berkunjung ke Masjid Adas, nah sekarang saya sedang berada di Masjidku. Masjid ini menjadi saksi dan juga memiliki nilai sejarah ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dan juga berdakwah. Masjidku ini juga menjadi saksi akan penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Saat dikejar warga Taif, Nabi Muhammad bersama Zaid bin Hadisah beristirahat di tempat ini. Masjidku sekarang ditutup oleh masyarakat Taif karena banyak peziarah dari berbagai negara yang datang untuk mencari berkah. Meskipun sudah ditutup, tak jarang mereka sampai memanjat pagar demi ingin masuk ke dalam masjid. Saudaraku, dahulu Nabi Muhammad pernah singgah di tempat ini. Kala itu Nabi beristirahat dan juga bersandar dengan sikunya di bebatuan yang ada di dalam. Mungkin seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Menghadapi penolakan yang begitu keras, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, Nabi Muhammad SAW berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlawanan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendengarkan doanya. Bersama malaikat Jibril juga datang malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau mau, akan kujatuhkan gunung ini kepada mereka. Jika engkau mau, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan kuguncangkan bumi di bawah kaki mereka.